Jangan lupa subscribe, like, dan tekan lonceng agar dapat notifikasi lebih lanjut. Di sebuah sudut Walasem, berdirilah sebuah bangunan megah dengan dinding bata merah yang seolah menyimpan ribuan bisikan waktu. Ya, rumah itu dikenal sebagai Rumah Merah Heritage Lasem. Sebelum kita masuk ke Rumah Merah, di sebelah timur ada perempatan jalan. Lalu kita belok kanan dan lurus terus sampai sejauh 5 meter dan sampai menemukan gerbang merah yang terbuka lebar. Ternyata untuk masuk ke Rumah Merah tidak perlu mengeluarkan biaya besar. Kamu bisa masuk secara gratis, cukup dengan mengisi data registrasi sebagai bentuk dukungan dan pendataan pengunjung. Namun, bila ingin lebih praktis tanpa mengisi data, cukup membayar 5.000 saja. Harga yang sangat terjangkau untuk pengalaman bersejarah yang begitu berharga. Menariknya lagi, kunjunganmu sudah dilengkapi dengan tur guide lokal dari Rumah Merah. Guide lokal bukan sekedar pemandu, tapi penjaga cerita yang akan membawamu menelusuri lorong waktu, menceritakan kisah keluarga tua Lasem, budaya Tionghoa yang berpadu dengan Jawa, serta rahasia di balik dinding merah yang menyimpan ribuan kenangan. Perhatikan foto kedua keluarga itu. Siapakah beliau? Ya, kedua foto tersebut adalah pemilik rumah yang sekarang digunakan untuk showroom Omah Batik Lasem. Siapakah namanya? Jadi, untuk perempuan bernama Oi Jin Yo, sedangkan laki-laki bernama Choa Tiong Pi. Di sini kita juga dijamu dengan sirup kawis dan juga makanan khas, yaitu adalah dumbek. Selanjutnya, kita akan dipandu oleh guide lokal menuju lantai 1 dari bangunan baru Rumah Merah. Tepat berada di depan kita ini adalah alat musik dari China, yaitu adalah kecapi. Di lantai 1, kita dimanjakan dengan 14 sketsa batik Yuana Choa yang terdapat di 2 etalase khusus. Di lantai 1 juga terdapat galeri yang menjual batik tulis eksklusif atau koleksi-koleksi baju yang tentunya hanya ada di galeri. Antara lain ada daster batik tulis, ada juga dress bordir. Sini juga ada rompi kombinasi batik tulis, juga blus batik tulis, dan ada baju lawasan-lawasan yang cantik sekali. Ada juga tunik bordir, kutu baru, dan lain-lain. Selanjutnya mari kita naik ke lantai 2. Jadi di lantai 2 ini nanti ada koleksi-koleksi batik Yuana Choa, dan juga bisa melihat proses pembuatan kain batik Yuana Choa dari mulai nemboi, habis itu mengasih warna, hingga siap dipasarkan. Di lantai 2 ini juga terdapat koper-koper yang ditemukan di rumah Yuana Choa dan alat pemutar musik yang ditemukan di rumah Yuana Choa. Pada saat kita membuka pintu merah, kita disambut dengan arsitektur rumah Tionghoa. Rumah Merah Heritage Lasem merupakan bangunan kuno berlanggam Indus Empire yang dibangun sekitar tahun 1860. Lokasinya berada di salah satu kompleks pecinaan Lasem di Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Rumah Merah sering dijuluki dengan Little Tiongkok atau biasa disebut dengan Tiongkok Kecil Heritage. Di depan pintu gerbang kita disambut dengan 2 patung kilin
yang melambangkan kemurnian dan perdamaian. Pintu ekor burung walet di Rumah Merah Lasem adalah salah satu elemen arsitektur yang unik dan menarik. Pintu ini dirancang dengan bentuk yang khas, menyerupai ekor burung walet. Di Rumah Merah terdapat bunker bawah tanah. Ini kemungkinan besar digunakan untuk penyimpanan candu atau opium di masa lalu, saat perdagangan candu legal pada zaman kolonial. Bunker ini juga terhubung ke sisi lain bangunan. Di ruangan tengah rumah ini terdapat sebuah patung serupa manusia berdiri sambil memegang tombak. Patung ini disebut dengan Kongco Kwan Sing Tekun atau dewa perang. Di Rumah Merah terdapat alat pres tua yang digunakan untuk mengepres kain batik dalam jumlah banyak. Di rumah ini terdapat 2 kamar utama di tengah dan ruangan family room berjumlah 4 ruangan yang ada di sisi barat Rumah Merah. Selanjutnya adalah sumur kuning. Sumur ini diperkirakan dibangun sebelum Rumah Merah. Konon katanya, kalau mencoba air di sumur ini bisa dipercaya jadikan awet muda dan memiliki rezeki yang banyak. Dan air di sumur ini tidak pernah habis, tidak pernah kering. Airnya adem, dingin, dan juga sejuk. Di sini kita juga bisa menemukan misteri riwayat jalur batik tiga negeri, dari mulai Lasem, Pekalongan, dan juga Solo, dan beberapa wilayah yang dilewati. Rumah Juana Chua di Rumah Merah Lasem adalah salah satu contoh arsitektur Tionghoa yang memiliki sejarah yang kaya. Rumah ini dibangun pada tahun 1870. Seorang pengusaha batik dan rokok Tionghoa asal Lasem pada abad ke-19. Putri Juana Chua juga memasakkan 200 porsi makanan sehari-hari untuk tentara Indonesia melawan Belanda. Terbukti ditemukan 6 tungku untuk memasak dalam jumlah banyak. Rumah Juana Chua sekarang digunakan sebagai museum yang berisi barang-barang antik, dan pengunjung dapat melihat koleksi barang-barang antik zaman dulu serta belajar tentang sejarah dan budaya Tionghoa di Lasem. Di rumah inilah ditemukan koper-koper tua yang salah satu kopernya terdapat 15 sketsa batik Juana Chua. Tetapi ada salah satu sketsa yang sudah dimakan usia atau tidak layak dipajang. Di sini juga masih terdapat ranjang bayi. Selanjutnya yaitu adalah patung Jiang Taigong atau biasa disebut dengan patung pemancing. Ia memancing di sungai Weishu dengan kain lurus tanpa umpan dan menggantungkannya 3 kali di atas air. Cara memancingnya yang aneh menarik perhatian Raja Wen dari Zhou. Raja mengirim prajurit untuk menjemputnya, tetapi Jiang menolak. Raja Wen akhirnya pergi sendiri untuk menjemput Jiang. Di Rumah Merah juga terdapat patung Dewa Ganesha. Jadi dimulai dengan kelahirannya sebagai putra Dewa Siwa dan Dewi Parwati yang kemudian kehilangan kepala akibat pertengkaran. Untuk menghidupannya kembali, Dewa Siwa mengganti kepala Ganesha dengan kepala gajah dan menjadikannya pemimpin pasukannya. Dan ini adalah homestay atau penginapan yang baru dibuat menyerupai Rumah Merah di sebelah barat. What I gotta do to get through to you, I can never lose you. Maybe spend a night out on the town like we used to. We can sit around, watch funny shit on YouTube.